Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Kita akan mulai pada pagi hari ini ibadah Jumat Agung yang akan kita ikuti dari rumah masing-masing. Karena memang saat ini kondisi masih seperti ini. Tetapi semua ini tidak akan mengurangi makna cinta Tuhan yang telah berkorban di salib untuk kita semua. Baiklah, kita akan awali ibadah kita pagi hari ini dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 364 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya penyakit kitalah yang Ia tanggung, dan kesengsaraan kita yang Ia pikul. Mari ibadah Jumat Agung saat ini kita serahkan kepada Tuhan, bahwa pertolongan kita hanyalah berasal dari Bapa, Pencipta alam semesta dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus memberkati kita semua. Amin. Bersama-sama mari kita menyanyi Kidung Jemaat 178. Saudara-saudaraku, saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, mari menghayati kembali kesengsaraan dan wafatnya Sang Kristus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Di tengah pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, mari saudara-saudaraku kita meneladani Kristus yang lebih dulu bersedia menderita untuk kita, dan yang senantiasa menguatkan seperti sabdanya yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya
untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Mari sabda pembuka tema ibadah saat ini kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 170. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya untuk kita bersama-sama masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Adapun pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-19. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mohon tuntunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami semua sampai pada saat ini. Atas pemeliharaan Tuhan dan atas setiap apa yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan persiapkan setiap kami semua. Tuhan persiapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh belajar firman Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan, boleh kami dengar, kami baca. Terlebih Tuhan, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Edi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan mengurapi beliau dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang boleh disampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami semua menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil Dia dan salibkan Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya,
Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu, ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Renungan Jumat Agung yang didasarkan dari Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 6, kita beri tema salib bukti kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, orang Kristen sering diidentikan dengan tanda salib. Baik yang dipasang di rumah masing-masing, demikian pula yang digunakan sebagai kalung anting-anting dan sebagainya. Padahal saudara-saudaraku, pada zaman Tuhan Yesus, salib adalah lambang penyiksaan, salib lambang kesengsaraan maupun hukuman. Sebagaimana yang dilakukan pemerintahan Romawi, bahwa penjahat atau pemberontak yang tidak mendapat pengampunan, dirinya menerima hukuman salib. Saudara-saudaraku, Injil Yohanes, khususnya melalui bacaan yang sudah kita dengar, menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menerima hukuman salib. Walaupun Pilatus tidak mendapati kesalahan pada dirinya, Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus mengalami pengadilan, mengalami tuduhan-tuduhan palsu dari para imam Yahudi yang merasa iri dan benci pada dirinya. Dalam proses dirinya diadili, Yesus mendapat tuduhan keji, bahkan ia difitnah, ia dilukai, namun Yesus tidak membalasnya. Ia tidak marah ataupun dendam pada mereka semua. Saudara-saudaraku, Yesus disalibkan di tengah-tengah dua orang penjahat. Ia tidak melakukan kesalahan namun disamakan dengan penjahat. Ia tidak berdosa namun disamakan dengan pendosa oleh orang-orang berdosa. Saudara-saudaraku, Yesus menderita. Sesungguhnya dosa kita yang ditanggung, supaya orang percaya boleh rahmat, mengalami pengampunan dari Allah, dan dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya bahwa salib adalah lambang penyiksaan, salib lambang kejahatan diterima oleh Yesus sebagai bukti Yesus mengasihi manusia. Salib menjadi jalan penebusan yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Hari ini saudara-saudaraku, hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati disalibkan. Namun kematiannya bukan nasib buruk, bukan kehabisan tenaga, melainkan karena karyanya yang dikerjakan sudah selesai. Ia menunjukkan kasihnya yang begitu besar dengan memberikan yang terbaik, nyawanya ia korbankan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita orang percaya adalah orang yang sudah menerima anugerah terbesar dalam hidup. Bagi kita para pengikut Kristus, sudah selayaknya dalam kehidupan ini kita taat, kita berani seperti Dia. Saat ada kesulitan, ketika menghadapi tantangan,
penderitaan, fitnah, wabah, corona, dan lain sebagainya. Ingatlah saudaraku, pandanglah saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadikan salib bagian hidup kita, sebab salib bukan sekedar bermakna derita, bukan sekedar bermakna sengsara kesulitan, tetapi salib adalah tanda kasih Allah kepada kita, tanda cinta kasih Allah kepada dunia. Dan melalui salib ada anugerah terbesar dan sukacita yang kekal. Amin. Merespon firman Tuhan, mari menyanyi Kidung Jemaat 174A. Allahku, Allahku, kasih-Mu sungguh besar. Nyawa pun rela Engkau korbankan untuk keselamatan. Kepadamu nenek moyang, kami percaya. Dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru. Engkau menolong sehingga tidak mendapat malu. Aku ingin terus menyerahkan diri kepadamu, karena kasih-Mu sungguh telah terbukti. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan kita sebagai wujud rasa syukur kita atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai dasar kita mempersembahkan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersamaan kita mempersembahkan, kita memuji dari Kidung Jemaat 169, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jangkaku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku berpegang selain di dalam salibmu. Ku buangin ke dunia demi darahmu yang kudus. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kasih, yang penuh dengan kemurahan di dalam hidup kami semua. Pada saat ini kami juga sudah mempersembahkan Tuhan apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sucikan persembahan yang telah kami kumpulkan ini agar menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan Tuhan, kasihilah selalu di dalam kehidupan kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Mari kita menyatukan hati menaikkan doa syafaat. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur melalui sabda-Mu Engkau menyapa dan memberi semangat kepada kami. Engkau telah memberikan yang terbaik, penderitaan, salib, dan kematian-Mu, supaya kami beroleh hidup dan pengampunan dari Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa hidup di dalam cinta dan kasih-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini perkenankan kami berdoa, mohon berkat Tuhan untuk gereja di seluruh muka bumi yang merayakan Paskah dengan caranya masing-masing. Kami berdoa mohon berkat-Mu untuk gereja Kristen Jawitan, khususnya Jemaat Mojokerto. Setiap kegiatan yang dilakukan di rumah, dampak dari virus corona, Tuhan kami mohon Engkau memberkati kegiatan-kegiatan itu,
sehingga iman kami di tengah himpitan pergumulan dan persoalan terus bertumbuh. Perkenankan saat ini kami berdoa, mohon berkat kepada Allah untuk para pemimpin kami yang dengan segala upaya berusaha memutus rantai virus corona. Tuhan berkati upaya-upaya mereka. Demikian pula untuk tenaga medis maupun keluarga, untuk pihak-pihak terkait yang mengupayakan untuk sehat kehidupan yang ada di dunia ini. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati mereka dan keluarganya. Saat ini kami juga berdoa, mohon berkat kepada Allah untuk segenap warga GKJW Jemaat Mojokerto. Tuhan campur tangan ke dalam pimpinan kasih-Mu. Kami hanya berserah, kiranya hanya rancangan dan kehendak-Mu yang terjadi. Kami serahkan doa syafaat ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui perenungan hari ini, kasih Kristus mengajar kita untuk hidup memberi, untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami. Dan kasih Kristus memampukan kita untuk kita lebih bijaksana dalam menilai hidup pemberian Tuhan. Mari saudaraku, kita bersama menyanyi Kidung Jemaat 183. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami paling lahir, insan berdoa dan kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Mengakhiri ibadah Jumat Agung saat ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban menyelamatkan, serta persekutuan Roh Kudus yang ketiganya esa,
senantiasa memberkati saudara sekalian dalam kehidupan sehari-hari sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih, kita nyanyikan bersama.